Tahun 1970-an, di sebuah pulau yang kaya akan timah, Belitung. Namun, kekayaan itu seolah menutup mata dunia terhadap sebuah bangunan kayu yang hampir roboh. SD Muhammadiyah Gantong. Di sanalah 9 pasang mata anak-anak buruh timah menatap kosong ke arah pintu. Mereka butuh satu anak lagi, satu anak agar sekolah ini tidak diratakan dengan tanah. Dan di detik terakhir, datanglah Harun, penyelamat sekaligus pelengkap identitas mereka sebagai Laskar Pelangi. Halo semuanya, hari ini kami akan membedah mahakarya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Cerita ini bukan sekedar tentang sekolah. Ini tentang persahabatan 10 anak luar biasa di bawah asuhan Ibu Muslimah dan Pak Harfan. 2 sosok guru yang mengajar bukan demi gaji, tapi demi nurani. Kita melihat dunia melalui mata Ikal. Kita jatuh cinta pada kecerdasan Lintang, seorang anak pesisir yang harus mengayuh sepeda puluhan kilometer setiap hari, melewati rawa buaya demi sebuah ilmu. Jangan lupakan Mahar, sang seniman jenius yang eksentrik. Lewat mereka, Andrea Hirata menunjukkan bahwa kemiskinan bisa berdampingan dengan martabat dan keterbatasan bisa melahirkan kreativitas yang tidak terbatas. Adalah saat mereka berhasil memenangkan lomba karnaval dan cerdas cermat yang membuktikan bahwa sekolah kampung pun bisa mengalahkan dominasi sekolah elit PN Timah. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan Saudari Anissa Fania Utami. Hai Saudari Anissa Fania Utami. Halo. Oke, nah hari ini kita mau bedah buku nih kali ini. Kita mau bedah buku dari Andrea Hirata yang judulnya itu Laskar Pelangi. Nah, kita mau tahu nih apa sih yang sebenarnya bikin kuat nih cerita dari Laskar Pelangi. Kalau dari saya sendiri itu terutama pada bagian gaya bahasa ya, karena memang Andrea Hirata ini menggunakan kata-kata ilmiah dan kalimat metafora yang banyak banget. Nah, kalau misalnya kita berpikir dari sudut pandang pembaca awam ya, tentu kita pasti berpikir, waduh berat banget nih kalau ceritanya Laskar Pelangi. Nah, sekarang justru di situ letak unik dari ceritanya itu. Nah, bagaimana dengan Kakak Fania nih? Nah, betul sekali. Yang kedua itu, sebagai mahasiswa pendidikan, kita harus melihat nilai karakter. Nah, Ibu Muslimah mempraktikkan apa yang kita sebut experiential learning secara alami. Dia mengenal setiap potensi siswanya tanpa standarisasi yang kaku. Nah, betul. Tapi ada satu kritik nih di mana beberapa para pembaca itu berpikir ini keberhasilan dari anak-anak Laskar Pelangi ini sangat-sangat menonjol ajaibnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ya, dari sudut pandang sastra sendiri, ini merupakan magical realism atau hal itu bertujuan untuk membawa harapan. Oke. Nah, satu lagi poin analis dari pandangan ketimpangan sosial, di mana novel Laskar Pelangi ini sangat berani untuk menyentil bagaimana sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakat lokalnya itu justru terasing dari kesejahteraan pendidikan, di mana isu ini tuh masih sangat relevan sampai sekarang ini. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ya, setelah kita baca-baca lagi buku Laskar Pelangi ini, saya itu punya satu bagian yang menurut saya sangat menyedihkan, di mana ketika Lintang itu, di mana pemeran Lintang ini ketika itu kehilangan ayahnya. Itu betul-betul menampar kita ya bahwa semua
usaha kita, mau usaha kita sebesar apapun, pasti pasti kalah dengan nasib dan kemiskinan. Nah, betul betul sekali. Sama halnya dengan saya, novel ini tuh membuat saya sadar bahwa menjadi guru itu bukan hanya soal fasilitas yang mewah di kelas, tetapi soal bagaimana kita bisa menyalakan api di mata siswa kita, sesederhana apapun ruangannya. Iya, betul. Karena sebenarnya dari buku ini sendiri tuh bukan hanya cerita novel biasa ya, tapi memang di sini di dalam buku ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita kutip. Salah satunya itu nilai pendidikan, karena pendidikan itu adalah hak, bukan kemewahan. Betul. Nah, skor dari kami untuk novel Laskar Pelangi itu 9,5/10. Wajib banget dibaca bagi setiap calon pendidik di Indonesia. Betul. Jadi, teman-teman, apakah kalian siap kembali bermimpi besar bersama Laskar Pelangi? Nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton review storytelling kami. Jangan lupa seperti kata Andrea Hirata, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Sampai jumpa.